Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai Jumat ini dan selama 3 Jumat berturut-turut, Rekat akan tayang bersama-sama dengan Pendeta Agung Bowo Wasiso, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pol Jaten. Bapak Ibu perlu mendoakan gereja ini supaya selalu diberkati dengan jumlah bilangan orang percaya yang bertambah-tambah, kontribusi dan partisipasi dari anggota gereja yang semakin bertambah nyata, dan juga gereja ini diberkati untuk menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Kerajaan Allah di Pol Jaten terus semakin disebarluaskan. Dan juga jangan lupa berdoa untuk Pendeta Agung Bowo Wasiso, istri dan ketiga putrinya, supaya selalu sehat, segar bugar, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita bersama. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kesempatan yang indah kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini membacakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2, 17 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh,
dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hati pikiran kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Kami memberikan hidup kami untuk Engkau pimpin, agar kami berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu merindukan dan ingin selalu hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menguasai kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini dan juga dalam kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejak dulu kala di dalam kehidupan antar umat manusia, antar suku, antar etnis, antar bangsa, seringkali terjadi permusuhan, perseteruan, bahkan peperangan. Ada dikotomi di antara satu suku dengan satu suku yang lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, antara satu etnis dengan etnis yang lainnya. Bahkan dalam satu keluarga besar pun kadang-kadang ada perilaku diskriminatif. Ada katakan ini keluarga dalam, ini keluarga luar. Dan diskriminasi ini telah dialami oleh bangsa manusia sejak sedia kala, sejak awalnya ketika manusia telah jatuh dalam dosa. Satu sama lain saling mencurigai, saling mendiskreditkan, saling merendahkan, saling meremehkan. Bahkan ketika mereka pun melakukan kesalahan, melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Sehingga dalam kehidupan bersama seringkali ada persoalan, yaitu persoalan kerukunan. Sulit sekali manusia duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi satu dengan yang lainnya. Oleh karena apa? Oleh karena sudah ada diskriminasi, ada tembok pemisah di antara satu dengan yang lainnya. Nah, firman Tuhan pada saat ini memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Kristus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh maupun mereka yang dekat. Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada semua umat manusia, supaya kemudian setiap orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dari berbagai etnis, dari berbagai keluarga, bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dapat hidup bersama dengan rukun dan damai. Kebenaran firman Tuhan dengan jelas di sini memberitahukan kepada kita semuanya, Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada yang dekat. Kristus datang memberikan damai sejahtera kepada yang jauh. Siapakah yang dimaksud yang dekat? Yang dekat di sini yang dimaksud adalah orang-orang Israel. Orang-orang yang sejak sedia kala merasa begitu dekat hubungan dengan Allah oleh karena mereka merasa keturunan Abraham, keturunan Yakub. Mereka begitu dekat oleh karena perasaan dan pengertian pemahaman mereka kedekatan dengan Tuhan itu menyebabkan mereka kemudian memperlakukan bangsa-bangsa lain secara tidak benar atau tidak sesuai dengan Tuhan Allah. Mereka sangat superioritas sehingga merendahkan, meremehkan, dan mendiskreditkan bangsa lain. Oleh karena itu, di sini dalam pemberitaan firman Tuhan ditegaskan setegas-tegasnya. Kristus datang untuk memberitakan damai sejahtera baik kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, maupun kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada orang-orang bukan Israel. Supaya apa? Mereka yang merasa diri sebagai orang Yahudi dan mereka yang bukan non-Yahudi bisa berkumpul bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya suka menggunakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini artinya apa? Setiap orang diperlakukan secara adil, secara sama, saling menghormati satu dengan yang lainnya oleh karena dalam kehidupan bersama satu sama lain saling memberikan kontribusi untuk kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman bersama. Sama seperti di dalam keluarga kita masing-masing yang menentukan kebahagiaan dalam suatu keluarga bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya orang tua, bukan hanya anak, tetapi seisi keluarga siapapun mereka, ayah, ibu, bapak, anak, orang tua anak, semuanya bersifat menentukan untuk kenyamanan, kenikmatan, ketentraman, kehidupan bersama. Jadi di sini sebenarnya kita menjadi tahu Kristus datang untuk memberitakan damai sejahtera untuk mereka yang jauh, mereka yang dekat, supaya kita semua di dalam Kristus, kita semua di dalam Kristus menikmati, mengenyam, merasakan damai sejahtera Allah. Kita bisa duduk bersama nyaman, kita bisa duduk bersama tenang, kita bisa duduk bersama tentram, kita bisa menikmati, merasakan betapa indahnya
satu sama lain saling rukun, saling damai, sehingga kebersamaan itu mendatangkan sejahtera untuk semuanya. Tapi harus diingat di sini, kalau sudah ada di dalam Kristus, tidak ada lagi yang jauh, tidak ada lagi yang dekat. Yang jauh dan yang dekat sudah disatukan di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun kita, orang yang berlatar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, orang yang berlatar belakang bangsa dan suku manapun, telah disatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, disatukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti gereja kita masing-masing. Gereja kita tidak hanya terdiri dari satu suku saja, dari satu etnis saja. Gereja kita bisa terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam etnis. Dalam satu suku pun bisa berasal dari berbagai macam latar belakang. Tapi kita semuanya bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bisa diam bersama-sama dengan rukun dan damai. Itulah yang Tuhan beritakan, itulah yang Tuhan nyatakan, itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Sebab terang jelas firman Tuhan, damai sejahteraku telah kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak bisa diambil oleh kekuatan manapun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadamu Kristus telah menganugerahkan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya engkau bisa hidup bersama-sama dengan siapapun, dengan rukun dan damai. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita selalu menghasilkan kebersamaan yang indah, harmonisasi, kerukunan, kenyamanan, dan juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah suasana kondisi kehidupan bersama yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan bersama kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam kelompok kita, dimanapun kita berada. Sehingga misi kita bersama sebagai pengikut Kristus adalah dimanapun engkau berada, engkau harus membawa berita damai sejahtera, engkau harus menghadirkan damai sejahtera kepada dan bagi siapapun. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Kita semua mengemban misi yang sangat dahsyat, yang indah dan luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita damai sejahtera bukan hanya terhadap sesama kita, bukan hanya dengan sesama kita, tapi terutama dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu kebenaran firman-Nya telah dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan, demikian akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku, kecuali melalui aku. Nah, barang siapa ada di dalam Kristus, orang Yahudikah, orang bukan Yahudikah, orang Israelkah, orang bukan Israelkah, orang Jawakah, orang Sundakah, orang Batakkah, orang siapa, seluruh dunia ini. Barang siapa ada di dalam Kristus, mereka semua boleh jalan masuk kepada Bapa. Jaminan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, yang kita nikmati, kita peroleh, kita terima oleh karena kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab jelas di sini dinyatakan di dalam Dia, oleh karena kuasanya yang berkarya kepada kita, yaitu Roh Kudus, kita dibawa kepada Bapa. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Akhirnya kita semua hidup di dalam pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan kepada kita semua. Jangan ada di antara kamu yang selalu berduka cita, sedih hati, kecut hati, atau kecewa karena mengikut aku. Mengapa? Sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika segala sesuatu yang selesai, aku akan datang untuk membawa kamu kemana aku berada. Supaya di tempat di mana aku ada, di situ kamu pun berada. Kalau Tuhan katakan memberikan jalan masuk kepada Bapa, berarti kita semua pasti sampai kepada Bapa di surga. Sehingga kenikmatan yang kita miliki bersama, ketika kita dinyatakan cukuplah anakku, kamu sudah melakukan tugas hidupmu selama kamu hidup di dalam dunia. Sekarang aku ingin membawa kamu pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Hingga setiap kali orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk dipanggil Tuhan meninggal dunia, selalu beritanya,
telah pulang ke rumah Bapa di surga. Karena memang demikian. Di dalam Kristus kita berjalan masuk kepada Bapa. Di dalam Kristus kita telah disediakan tempat bagi kita di dalam surga. Di dalam Kristus kita bertempat di rumah Bapa di surga. Aduh, kenikmatan yang sangat luar biasa sekali untuk kita semuanya. Kita telah memiliki jaminan yang pasti di dalam Kristus. Kita boleh berjalan masuk kepada Bapa. Di dalam Kristus kita telah mendapatkan jaminan yang pasti rumah Bapa di surga. Di dalam Kristus kepada kita telah disediakan tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Sebab jelas sekali, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu juga berada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita hanya akan bisa menikmati kebersamaan dengan Kristus ketika kita pulang kembali kepada Bapa? Apakah selama kita hidup di dalam dunia ini kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan Yesus menyediakan diri untuk selalu bersama-sama dengan kita, memimpin kita, memberkati kita. Oleh karena itu dalam firman-Nya, Injil Matius pasal 18, 19 dan 20. Dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi selama masa kita hidup di dalam dunia ini, kita tetap bisa menikmati, mengalami, dan bahkan selalu menikmati, mengalami penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Asal 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi jikalau kita di dalam dunia ini, kita senantiasa ada bersama dengan saudara-saudari seiman, maka sesungguhnya kita berjalan bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita pergi satu rumah, di dalam ruangan ada tangan posisi berdoa, lalu berkati rumah. Hadirlah dalam rumahku ini. Begitu ya. Jikalau setiap keluarga Kristiani menghendaki Yesus ada di dalam keluarga, ingat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Suami istri, ayah ibu, anak, jikalau memiliki hari-hari hidup bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus hadir di dalam rumah itu. Kalau suatu keluarga menginginkan dan menghendaki Kristus ada di dalam keluarga itu, maka keluarga itu harus memiliki persekutuan bersama-sama, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah ibadah dalam keluargamu. Milikilah altar dalam keluargamu. Menyembah, beribadahlah bersama istri, suami, anak, orang tuamu. Sehingga seisi keluarga itu selalu ada di dalam persekutuan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jikalau di dalam rumah kita menjadi rumah ibadah, tempat kita bersembahyang, tempat kita berbakti, mengadakan ibadah keluarga, maka di dalam keluarga kita itulah Kristus Yesus datang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, anugerah yang sangat besar sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Kristus kita memiliki kepastian rumah Bapa di surga. Di dalam Kristus kepada kita diberikan jaminan penyertaannya sampai selama-lamanya. Kiranya hidupmu dan hidup kita selalu ada di dalam persekutuan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Mohon berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang dalam kesempatan indah ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka selama masa hidup di dalam dunia ini mereka menempuhnya bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga hidup keseharian mereka selalu merasakan dan menikmati, mengalami penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Sehingga damai sejahtera-Mu selalu ada dan menguasai hati pikiran hidup mereka. Sukacita mereka melimpah, ucapan syukur mereka selalu dinyatakan bagi hormat, puji dan kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di